Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen baru channel Mahdawiyah. Apa namanya? Majelas. Apa tuh? Majelas maksudnya gimana, Kak? Hangout aja, kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol santai tuh, sambil nyemil-nyemil. Ya, ini nggak ada yang sponsor ini sebenarnya. Nggak ada. Tapi kalau mau sponsor sekarang cepetan sebelum kita terkenal. Bercanda ya, bercanda. Jadi kita hari ini mau bahas, ya mau majelas, tapi juga bukan berarti kita majelas kalau ngidul ya, nggak ada tema. Bukan Mahdawiyah channel kalau nggak ada isi. Ya, asik. Pokoknya kita harus bahas yang berisi, tapi konsepnya beda. Kita mau yang santai-santai. Betul. Jadi kita sambil chill, tapi ngobrolin yang serius gitu ya. Jangan heran kalau misalnya bahasa kita nanti agak sedikit santai banget. Sedikit anak muda ya, walaupun beliau anak muda banget. Alhamdulillah 25 lah. Jalan 25 balon doang. 25 plus 10. Iya. Oke, anyway. Ya udah, mau membuli saya sekarang? Enggak ya? Kan makanya aku bilang langsung lanjut. Oke. Kita mau kedatangan siapa ini dan kita tema apa? Oke, sekarang kan nih kita habis melalui perang 12 hari Iran versus Israel. Walaupun mungkin sepertinya Amerika nih sama Iran nih udah gencatan senjata, tapi nggak tahu nih. Sepihak sih ya gencatan senjata. Siapa bilang gencatan senjata ya? Oke. Nah, kita nih walaupun karena suasana Middle East atau Timur Tengah ini lagi masih memanas, kan banyak tuh orang-orang WNI di Indonesia, WNI di Iran. Harus dievakuasi. Oh iya, banyak banget. Nah, kita mau tahu nih pengalamannya mereka. Enggak mereka sih, kita punyanya temennya satu. Jadi kita bakalan cerita-cerita gimana keadaan di Iran, terus pengalaman dia tentang Iran gimana ya. Sama waktu pas panas, zaman panasnya tuh, pas perang kemarin. Kok penasaran sih, apa rasanya ngedengerin roket jatuh tuh kayak apa? Kok penasaran banget. Bakalan penasaran itu kau ke Israel? Ke Israel nggak apa-apa, langsung syahid. Ya Allah. Ya udah, langsung kenalin aja. Nah, narasumber kita hari ini adalah Hauro Shirin. Namanya Hauro Shirin kan? Betul. Selamat datang. di ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oh, namanya ada Shirinnya ya? Iya. Ada. Oh, kayak anakku dong. Hai. Anakku namanya. Ya, Hauro ini sudah menjadi talabe di Iran atau pelajar di Iran selama 2 tahun ya, Hauro ya? Iya. Wah, lumayan. Udah lancar bahasa Farsi nih? Insyaallah. Coba ngomong dulu. Selamat datang di Mahdawiyah channel dari bahasa Farsi. خوش آمدید برای همتون انشالله خوشبخت بشه و سالم بشه انشالlah. Nggak ngatain kita kan, kita nggak. Apa tuh artinya? Semuanya halo, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Aku cuma nangkap insyallahnya aja. Iya, aku sih ngerti kalau insyaallah ya. Semua ngerti ya kalau insyaallah. Oke. Tanya dulu, Hauro nih, ini kan udah 2 tahun ya. Di Iran emang ambil jurusan apa? Oh iya benar. Aku di Iran itu ngambil jurusan kalau bahasa Farsinya tuh Motalatul Zanon, jadi tentang keperempuanan gitu. Tentang keperempuanan apa? Jadi misalnya ada pelajaran tentang ingatnya bahasa Farsinya. Nggak apa-apa, coba. Tapi dijelasin gitu. Psikologi dari laki-laki, perbedaan laki-laki dan perempuan, psikologi perbedaan anak dewasa dengan anak kecil, seputar itu. Jadi itu psikologi intinya. Gak cuma psikologi maksudnya. Iya, dan misalnya tentang hukum perempuan, tentang keutamaan perempuan. Jadi segala aspek ya, iya, gak cuma tentang psikologi. Perempuan intinya. Secara sosial, secara biologis juga mungkin enggak. Perbedaan biologis. Mungkin ya, karena aku baru semester 2 jadi belum melihat lebih dalam belum lagi. Tahu ke depannya belajar apa, taunya lebih gitu ya. Oh, jadi yang dibahas itu khusus tentang perempuan dari segi hukum, psikologi gitu ya. Iya. Sosial norms mungkin ya, norma sosial gitu. Tak kirain orang kalau ke Iran tuh belajar agama aja enggak ya? Oh, enggak sih. Kebetulan juga karena universitas aku ini
campuran antara hauzah dengan kampus. Jadi kita ada pelajaran hauzahnya juga, pelajaran agamanya sama pelajaran umumnya gitu. Gitu. Tapi ada pelajaran hauzah misalnya jurusan khusus hauzah misalnya fikih atau apa segala macam itu ada. Atau ada ini nggak satu semester gitu khusus agama dulu gitu, ada dasar, ada. Iya, kayak aku sekarang ini kan sampai semester 2 ini masih pelajaran umum. Umum itu maksudnya pelajaran hauzawi. Jadi kayak fikih, sejarah kayak gitu. Iya sih, mirip sih kayak universitas ini juga gitu dulu. Kan kalau di kampusku aku kan ngambil bahasa ya. Cuma 2 SKS doang agama gitu, karena ya itu makanya kan karena ini kan negara Islam, makanya mungkin dasarnya itu pelajarannya adalah agama secara keseluruhan ya, baik sejarah, fikih dan kayak gitu. Basisnya dulu gitu ya. Kalau di tempatku kan kayak cuma 2 SKS doang belajar agama gitu. Kalau aku sih 1 semester pelajaran umum agama secara umum gitu. Iya, 1 semester, cuman berapa SKS-nya muatannya gitu kan. Nah, tinggalnya tuh di mana? Di KUM apa di Teheran? Di KUM. Di KUM. Jadi kan beberapa sekolah itu gedung sekolahnya sama asramanya itu bersebelahan kan. Tapi kalau aku harus jalan dulu, maksudnya lewat bis, pakai bis selama pakai bis. Jauh 45 juga menit. Jauh juga berarti. Iya, karena sekolah di ujung mau perbatasan ke Teheran. Itu tuh full beasiswa atau sendiri? Alhamdulillah aku dapat beasiswa full. Kalau yang namanya beasiswa full di sana tuh pelajarannya di kampusnya aja yang gratis atau plus biaya hidupnya? Gitu gimana? Alhamdulillah kalau buat Iran sendiri ya, kebanyakan itu dimulai dari air, listrik, gas. Pokoknya kebutuhan kita itu pasti dibayarin. Nanti ada kayak makan siang sama makan malam itu kita nggak perlu bayar. Terus nggak perlu beli sendiri ya? Iya, cuman paket internet doang. Atau misalnya kalau kita mau jajan, tapi kita per bulan juga dapat uang jajan. Dapat uang jajan mas? Surga aja juga. Kamu mau kuliah lagi? Asli. Naik bis pun nggak bayar. Naik bis nggak bayar. Ya, jadi bisnya udah disediakan dari negara apa sih ini kan di blokade ini di embargo nggak sih? Embargo sama 46 tahun. Gratis? Iya. Apa bisnya ini baru denger ya kalau bener sih. Bis. Kalau cerita dibiayain biaya hidupnya itu pernah dengar. Mungkin ya tapi masih masuk akal. Sampai public transportationnya juga dibayarin itu. Nah, untuk ke sekolah ya? Untuk ke sekolah. Jadi untuk pelajar aja. Iya. Tapi kalau misalnya transportasi umum itu termasuk murah banget. Murah banget ya. Kalau misalnya dirupiahkan itu cuma 1.000 rupiah. Sudah bisa kemana-mana. Ya karena kan mata uang Iran di bawah kita juga. Iya deh. Tapi memang murah ya. Kalau dia pakai sistem kartu atau apa gitu? Semuanya, mau dari warung kecil, misalnya minimarket atau supermarket. Semua ya? Iya, kita pakai kartu gesek. Tapi kita nggak ada QRIS kayak gitu-gitu. Kalau di sini QRIS Kak. Alhamdulillah udah established tuh. Di warung-warung udah ada QRIS. Iya, mamang sayur yang gerobakan tempatku pakai QRIS. Pakai QRIS sih. Terus itu apa namanya? Jadi semua dijamin masalah ininya. Nah, waktu pertama tuh nyampe Iran itu, nah gimana keadaannya? Sama nggak sama yang dibayangin? Waktu di Indonesia nih, Iran tuh begini-begini, nyampe sana, enak atau nggak enak malah? Kan Indonesia kan kayak relatif, walaupun negara paling besar agama, tapi kita penduduk paling besar agama Islam ya. Iya, tapi kan mungkin budayanya beda banget gitu. Kita nggak terlalu. Walaupun kita mungkin serumpun dalam agama ya, maksudnya sama-sama Islam, apakah beda? Ada culture shock nggak yang dialami? Nah itu. Sambil makan boleh ya? Kita majelis namanya majelis. sih. Kalau buat kan kalau Indonesia sendiri kan karena penduduknya banyak dan jadi dinisbatkan sebagai negara Islam terbesar, jadinya kan sangat dipandang gitu. Tapi ada perbedaan sama orang Iran sendiri, misalnya hari besar seperti Maulid atau acara syahadah itu mereka menyesuaikan. Kalau Maulid itu pakai baju berwarna, kalau syahadah udah pasti semuanya langsung hitam. Jadi kita merasakan gitu ketika hari syahadah itu benar-benar ini kita memang lagi di hari yang sedih gitu. Katanya kalau misalnya kayak Muharram kan mereka memperingati Asyura gitu ya, 10 hari katanya semua tutup toko. Apa betul? Pernah dengar kayak gitu? Oh iya. Enggak sih, maksudnya seluruh toko tuh nggak tutup
benar-benar tutup gitu. Masih ada beberapa yang buka. Tapi aktivitas ini menurun, agak slow gitu. Ya lebih kesepi aja orang-orang. Jadi kayak kalau Muharram malah kebanyakannya orang Irak yang datang ke Qum buat ziarah sebelum menyambut para penziarah Arba'in nantinya. Oh gitu. Tapi maksudnya apa enggak apa ya? Roda perekonomian apa nggak melambat karena toko-toko pada tutup segala macam gitu? Oh mereka kayaknya tidak peduli ya karena misalnya contohnya seperti waktu sholat mereka tinggal tokonya tetap terbuka tapi mereka tetap sholat. Serius? Semuanya memang culture gitu? Iya. Wih, nggak ada yang nyolong? Nggak ada, kita aja kalau misalnya mau belanja kan kita pakai kartu itu passwordnya kita yang ngomong depan umum, bukan mereka yang mencetin. Seaman itu. Maksudnya ngomong jadi gitu, nih kau punya ATM, kamu mau bayar kan mencet PIN kan sendiri. Nah kalau ini kau sendiri ngomongin ke orang, ke kasirnya. Oh gitu. Maksudnya kan jadi orang tahu password kamu tapi merasa aman. Nggak ya? takut di apa nih diambil di phishing. Di phishing. Menurut aku aman banget kayak misalnya kita naruh HP tergeletak. Misalkan kalau kita di sini kayak was-was kan. Waduh. Kalau di sana paling enak deh. Bahkan kalau misalnya HP ketinggalan di bis tinggal nanti balik lagi orang. Insya Allah. Tapi kan ini manusia semua bukan malaikat. Bener apa maksudnya? Gak ada satu orang aja gitu ya? Ada. Kenapa? Ada pastinya. Di sana itu gitu, kayak? ada peribahasa. Enggak, aku selalu dengar di para tetua yang udah pernah pergi ke sana selalu ngasih tahu ke aku kalau misalnya orang Iran kalau udah baik kayak malaikat, tapi kalau udah jahat kayak iblis. Aduh, jahat itu kayak gimana ya? Jahatnya tuh kayak gimana bentuk kejahatannya itu kayak apa? Jahat-jahatnya. Kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya para pengkhianat juga bisa berasal dari dia siap ngejual negaranya gitu. Betul. Ya sekalinya. Tapi nggak banyak ya untuk seperti itu. Oh ini berarti orang-orang yang anti revolusi kayak gitu berarti ya? Iya bisa jadi. Dan orang-orang banyak gak orangnya? Enggak sih, kebanyakan malah para pendatang. Jadi kalau misalnya ada berita pemboman atau apa, itu bukan orang Iran, tapi misalnya orang Afghanistan, Pakistan. Jadi pendatang. Bukan orang di dalamnya. Iya, karena Iran sendiri itu terbuka untuk orang-orang, karena kan mereka sangat suka ketika orang belajar di sana kan, karena mereka kaya akan ilmu. Jadi mereka sangat welcome sama orang-orang yang ingin belajar, sama orang-orang luar. Jadi mereka memanfaatkan itulah. Orang-orang jahat itu maksudnya. Betul. Tapi aku kayak pernah dengar ada beberapa orang mungkin di Teheran kali ya. Jadi kurang senang sama pendukung Rahbar. Kamu pendukung Rahbar ya gitu-gitu. Ya itu ada sih, ada pastinya. Karena kan sekarang banyaknya virus-virus dari luar, dari Amerika sendiri. Tapi ketika perang sekarang ini, semua mata orang terbuka, bahkan secara terang-terangan meminta maaf kepada Rahbar kalau sudah salah tanggap kepada Rahbar apa segala macam. Dan sekarang seluruh warga Iran sendiri bersatu mendukung. Bersatu. Ya, aku nonton tuh videonya, perempuan-perempuan yang jilbabnya nggak rapi ya, secara hukum syar'i gitu. Mereka sampai ada yang nangis, ditanya, kenapa kamu sampai nangis gitu? Aku lihat foto pemimpinku, baru dia bilang itu pemimpinku. Iya, boleh klarifikasi dikit ya, Rahbar itu supreme leader yang sekarang. Ya, Sayyid Ali Khamenei. Ya. Kita sebutnya banyak orang Iran nyebutnya Rahbar ya kan, juga beberapa orang juga. Jadi yang nggak ngerti Rahbar apa ya, itu pemimpin tertingginya di Iran gitu Iran ya. Beda sama presiden, banyak banget. Beda ya. Jadi di Iran itu betul gak sih? Di Iran itu pemimpinnya 2, tapi yang paling tinggi itu pemimpin agama Wilayatul Faqih yang apa? Waliul Faqih. Ya Wilayatul Faqih itu yang yang memimpin secara militer, politik ya kan seluruhan. Terus untuk administrasi di dalam negeri presiden, nggak di dalam negeri juga ya. Untuk pemerintahannya jadi gitu. Untuk Rahbar sendiri itu yang memimpin semuanya gitu. Semuanya. Apalagi udah bersifat yang antar negara yang seperti Israel ini ya. Tadi tuh lupa kita belum bahas yang culture shock. Kalau culture shock tuh pasti ada ya, karena kan pertama budaya beda. Asia sama Timur yang ibaratnya
dari burung pasir apa segala macam pasti hidupnya tuh berburu, maksudnya lebih sulit gitu ya daripada kita. Dan aku juga pernah dengar sebelumnya dari podcastnya Ustadz Abdullah kalau nggak salah, kalau di setiap negara itu pasti punya sifat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Apalagi Persia itu apa namanya, gagah, berani, pendekar apa segala macam. Udah dari kecil seperti itu kan. Dan kita aja di Indonesia setiap daerahnya punya budaya masing-masing, punya budaya yang berbeda-beda. Apalagi di sana yang ibaratnya jauh dari ujung ke ujung. Jadi pastinya kaget. Iya. Paling kaget apa? Yang paling kaget, paling kaget. Yang bikin ternyata di jalan kiri. Gak nyambung. Mulai absurd. Apa? Misalnya kalau kita itu kan nggak sopan kan? Catcalling. Gitu ya? Enggak kayak Apa? Kayak manggil orang gitu. Enggak, bukan manggil, kayak marah gitu kayak. Oh, marah. Gitu ya? Tapi gitu kalau ya? di sana itu kayak enggak. Oke, gestur ya, kayak orang India geleng-geleng gitu ya. Kalau di sana itu udah biasa. Iya bener kan? Terus orang India, kan penonton India kenapa? Ya kan gestur tangan, itu komunikasi maksudnya. Iya. Terus nggak ada tuh sebah gitu, nggak ada. Oh, sebah. Salamannya gimana? Kalau misalnya dengan orang yang lebih tua atau ada nggak aturan gitu? Paling cuma seperti ini doang, atau bilang salam, itu udah cukup sih. Ada misalnya kita harus bertele-tele sebelum ngomong ke intinya. Kalau Indonesia kan kalau bertele-tele, aduh apa sih intinya gitu. Kalau di sana harus kayak gimana kabarnya? Demen gimana? bertele-tele Iya, malah. betul. Pas basa-basi. Misalnya kayak capekmu semoga menjadi lila. Itu pembukaan dan penutup harus kayak gitu. Kayak temen abangku tuh dia orang Irak ya. Pakai panjang dulu, cerita dulu, doa dulu, semoga kamu ini, semoga kamu itu, baru dia ngobrol yang lain. Gitu. Betul. Iya, jadi didoakan dulu orangnya sebelum dan setelah. Jadi menurut aku itu sebenarnya baik sih, tapi mungkin agak melelahkan karena bisa itu sejam cuman basa-basi itu bisa. Iya. Terus abis itu cuman mau minjem gitu. Iya, misalnya disuruh pulang, misalnya ikut ke rumah atau bertamu gitu-gitu. Iya, jadi kayak aku mau minjem apa namanya panci gitu kayak gitu. Gitu Kita juga. sejam dulu. Ngaruh nggak? Ngaruh itu. Maksudnya tujuan kita itu ngaruh nggak? Hal yang sepele gitu. Yang sepele gitu, begitu juga nggak sama? Kalau yang dari aku lihat, orang Iran itu paling suka kalau udah didoain. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya itu mendoakan apa segala macam, dia langsung moodnya langsung baik. Walaupun misalnya lagi capek atau apa. Berbeda sama orang yang langsung, Bu, saya mau ini. Gitu. Yang penting tuh mendoakan, Kak. Bukan kayak di Indonesia kan kadang dinyinyirin dulu gitu ya. Kalau di Indonesia bagian mana sih itu? Jadi beda bertele-telenya ya. Kalau di kita bertele-telenya ngomongnya misalnya kayak barusan itu kita bertamu, kapan punya anak baru gitu kan, kayak gitu. Kalau ini doa, awalannya doa, ya kan? Oh iyalah, bermanfaat. Nah, kalau tadi kan cerita tadi sudah ada cerita tentang rahbar dikit. Nah, ini kita mau geser dengan situasi yang kemarin, yang kemarin nih. Nah, Aurel kan di Qom. Qom itu jaraknya jauh nggak dari Teheran? Enggak. Yang jadi sumber ledakan waktu itu yang disasar itu Teheran kan? Iya. Penasaran ya, aku penasaran banget ya. Di sini? Orang kan ngalamin yang di situ. Kalau di Qom, serangannya ke Teheran berasa nggak? Gitu, ada bunyi kah atau apa, getaran gitu, kayak apa namanya, kayak gempa gitu ya? Nah, nyarinya salah. Kalau buat Qom sendiri, Qom ke Tehran itu 2 jam. Jadi Jakarta. iya. Tapi untuk getaran suara dari Tehran itu kayaknya nggak sampai ya ke Qom. Karena Qom sendiri diserang kan. Jadi kita mendengar yang ada di Qomnya sendiri gitu. Yang di Qom diserang? Iya, tapi nggak ada rasa? Ada. Maksudnya seperti suara, terus misalnya tapi tidak ada sampai getaran seperti itu ya. Karena
mereka memang tujuannya itu kan Tehran kan, karena mereka berpikir bahwa pusat dari semua militer Iran itu ada di Tehran. Pusat pemerintahan juga kan ya. Oh, nah daya rusaknya besar nggak? Nah ini kan digembar-gemborkan di media. Ini kan Israel katanya berhasil menyerang Iran dengan apa? Kerusakan yang luas gitu. Nah betul nggak, coba di sana tuh betul nggak serusak itu? Waktu aku evakuasi itu kan harus lewat Tehran dulu kan. Titik kumpulnya itu di Tehran. Pas sampai Tehran itu Hauro sejauh perjalanan Hauro nggak pernah lihat kerusakan. Kerusakannya sendiri tuh Hauro nggak pernah lihat. Tapi emang kotanya jadi sepi, terus banyaknya polisi, itu Hauro yang Hauro lihat. Tapi kalau misalnya kerusakan itu Hauro nggak lihat. Maksudnya mungkin karena lewat jalan lain kali ya, mungkin karena ditutup gitu ya. Tapi nggak sekecil itu juga Tehran. Ya tapi kan berarti daya ledaknya nggak begitu luas. Iya, kan mereka juga fokusnya ke site-site apa namanya, nuklir katanya. Iya sih, tapi kan kalau misalnya yang digembar-gembor, maksudnya tuh ini kan counter attack ke omongan yang pro Israel bahwa mereka tuh sehancur itu, ternyata kan enggak. Iya kan kalau maksudnya berarti sejalan dengan beberapa pengamat militer yang pengamat politik think tank, ternyata sebenarnya Israel itu malah dia cuma ngirim drone. Drone, terus ngejatuhin bom itu kayak ecek-ecek gitu, malah sama orang dari Iran itu dianggap yalah mainan gitu loh. Makanya ini tuh mau nanya, sinkron gak yang diomongin Israel tuh katanya sukses besar nyerang Iran gitu loh. Ternyata kerusakannya nggak seberapa parah gitu. Iya betul. Bahkan orang Irannya sendiri, orang Tehrannya sendiri, waktu hari pertama penyerangan itu mereka malah piknik. Pikniknya orang Iran itu kan di pinggir jalan ya mereka. Jadi mereka pikniknya tuh di trotoar atau misalnya di bundaran nanti ada rumput-rumput, misalnya kayak gitu, kayak taman kecil. Piknik di situ, gitu. Seru. Gitu. Nggak boleh lihat ada rumput, piknik di situ. Iya betul. Bener. Jadi makanya kalau misalnya kita ke Iran nanti ada lambang tenda dicoret, itu memang benar-benar mereka bakal mendirikan tenda di situ kalau nggak ada. Jadi emang nggak boleh piknik kan, orang nggak boleh parkir. Kalau kita dicoret gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh piknik. Oh gitu. Ya tuh kan nggak seberapa parah emang ya. Terus pas penyerangan itu malah orang-orang berbondong-bondong lari ke atap buat nontonin tangkisan Iron Dome dari Irannya sendiri. Jadi kayak mereka bahkan bawa teh, mereka tuh kan sangat suka teh kan. Jadi mereka bawa teh, nungguin serangan balasan maksudnya. Iya, maksudnya nungguin ini kehebatan dari Iron Dome sendiri gimana sih, atau peluncuran rudalnya dari Iran sendiri. Israel maksudnya. Iya. Oh, dia nungguin Israel gimana cara apa, gitu. Iran itu nangkis juga ya. Oh, ya sih. Tapi kalau itu kayaknya di semua negara ya yang dilewatin sama rudalnya Iran itu, bahkan ada yang pakai saksofon dong. Oh iya, itu negara tetangga sih ya. Jordan. Di Jordan. Jadi ketika roket-roket dari Iran itu meluncur gitu melewati negara mereka, ada yang sambil makan diiringi saksofon. Iya, ada yang sambil main gitar. Terus aku juga lihat yang orang Irannya sendiri lagi videonya lewat terus helikopter. Ya pokoknya dianggapnya jadi kayak wisata ya, kayak ngeliat kembang api jadinya gitu ya. Iya, saya pun termasuk dari itu. Iya sih, seru ya. Seru ya. Lagian ini ya roketnya Iran tuh menurutku ya estetik gitu loh. Lihat deh. Kayak kembang api beneran waktu dia lewat gitu, ya kan? Jadi wajar jadi tontonan. Tapi emang sekarang tuh Iran terkenal banget nih Kak. Kemarin tuh aku hari Minggu jalan pagi sama umah aku ke depan sekalian belanja. Itu tuh ada perkumpulan anak-anak kayak anak-anak band gitu, gendong gitar lah, ngegendong alat-alat musik. Terus tiba-tiba ada pesawat, terus yang ada asapnya tertinggal gitu loh. Iran. Tapi emang gitu. Iya.
Tapi memang lagi ini banget ya, lagi hype ya. Iran tuh di mana-mana lagi diomongin. Yang tadinya mereka difitnah kanan kiri ya. Sekarang vibes-nya positif banget terhadap Iran. Waktu walaupun perang 12 hari, walaupun misalnya Haura sendiri ngerasain nggak begitu signifikan gitu ya, apa namanya, ketakutan yang dibikin gitu. Nah, tetap kan pemerintah Indonesia atau KBRI tetap memberlakukan adanya evakuasi. Dari 300 orang yang ada di Iran kan yang dievakuasi 90 ya yang menyetujui. 97 yang menyetujui. Haura salah satunya. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Apakah melancar atau ada permasalahan dan segala macamnya gitu? Kalau dari proses evakuasinya sendiri itu lancar ya, karena pasti negara memberikan hal yang terbaik dan yang nyaman untuk warga negara Indonesia sendiri. Jadi perjalanan itu pertama dari KUM, Haura dan teman-teman Haura yang ada di KUM itu perjalanan dari KUM ke Tehran, terus kita nginep dan saat turun dari bis itu kita udah dengar suara guntur-guntur dari peperangan antara rudal Israel dengan Iron Dome-nya Iran. Jadi kayak kita disambut gitu, wih, Haura datang, jegar-jegar. Dan suaranya sendiri tuh seperti guntur aja, nggak yang kayak jedor gitu ya. Ini bayanginnya tuh segede apa bunyinya gitu loh. Mungkin karena kita jauh juga kali ya dari posisi itu. Terus setelah kita nginep, paginya kita langsung berangkat ke Azerbaijan selama 11 atau 12 jam. Jadi lewat jalur darat itu ya? Iya, karena kan total gitu. Pertama ya. Mashhad kena kan, waktu itu pernah kena bom simpanan dari Israel sendiri. Terus Tehran juga ditutup karena kan bandara pusat. Terus akhirnya makanya kita harus ngungsi dulu ke Azerbaijan. Kebetulan Haura di situ selama 4 hari baru dapat tiket, dan alhamdulillah karena Haura dapat tiket Turkish, cuman transit 1 jam langsung terbang ke Indonesia. Oh, jadi nggak berhari-hari dulu di Azerbaijan tuh? 4 hari. Oh, 4 hari. Oh iya, 4 hari. Nah, kalau lagi proses evakuasi gitu, boleh selama 4 hari kemana dulu atau udah diem aja di situ? Kita boleh ke sekitaran hotel aja sih, nggak boleh jauh-jauh kemana-mana gitu. Karena dari tiketnya sendiri pasti mendadak kan dapatnya, karena kan kita udah ada jadwalnya dari sebelumnya, kita beli tiket di situ. Yang nyuruh evakuasi siapa? Permintaan sendiri atau dari pemerintah Indonesia atau dari Irannya gimana? Dari pemerintah Indonesia sih, soalnya Irannya sendiri nggak ada himbauan untuk pulang sebenarnya. Bahkan sekolah aku waktu penyerangan sampai detik ini masih sekolah. Jadi belum liburan? Enggak, cuman ada satu sekolah yang Haura tahu dia memang harus dipulangkan gitu, kayak sekolahnya pengen memulangkan semua muridnya. Tapi untuk sekolah Haura sendiri bahkan sampai detik ini masih sekolah. Jadi kamu bolos berapa hari nih udah? Aku ngambil liburan karena kan kebetulan ini musim panas kan, jadi sekalian ngambil liburan. Terpanjangnya tuh di musim panas saja? Betul, 3 bulan. Gitu. Jadi itu terserah, bebas mau kemana aja gitu ya? Kalau buat kita sendiri yang stay di Iran itu harus ngambil SKS. Tapi kalau misalnya mau pulang itu boleh. Oh, jadi kalau misalnya ada tetap di Iran jadi harus tetap belajar? Iya. Oh, nggak boleh liburan nyantai-nyantai aja deh di kosan? Nggak bisa. Ya kak, kau kayak gitu ya. Aku kebayanginnya gitu, terus jalan-jalan keliling ke Mashhad kayak mau ke Persepolis. Apa? Itu yang reruntuhan kerajaan lama itu apa namanya? Persepolis kan? Orang nggak tahu sih buat itu. Tuh Persepolis. Gimana itu? Persepolis. Tuh di Das Iran. Mardas. Ya, Iran. Jadi mirip-mirip kayak kalau di Yunani itu Akropolis, ini namanya Persepolis. Oh iya, bagus nih. Dia jadi pengen kesini. Jadi itu salah satu situs budaya bersejarah yang mereka rawat gitu. Jadi kita bisa lihat tuh reruntuhan kerajaan Persia zaman dulu tuh begitu. Ya udah, nanti Haura kalau balik lagi sih. Nah, ini kita nih lagi mau belajar nih kan, kita Haura kita undang nih, kita pengen belajar nih tentang Iran gitu ya. Antara media dan di realita nih sama apa enggak gitu kan, orang
media barat, dan Indonesia ini kan menyomot media barat. Kita punya CNN dan segala rupa yang itu memang corongnya barat gitu. Nah, Iran ini dikatakan kan terkesannya kan tertutup, ya kan? Terus kayak Korea Utara nggak? Nggak bisa lihat isinya gitu ya. Tertutup atau tidak maju. Kayak gimana sih sebenarnya di Iran itu? Baik dari ya kan, infrastruktur kota atau pokoknya keadaannya lah, teknologi. Kan, yang kita tahu emang kan Iran ini embargo, maksudnya dari hal teknologi sendiri gitu kan, dalam hal juga medis mungkin jadi terbelakang, atau dari kebutuhan sehari-hari. Itu gimana tuh? Kalau buat misalnya medis sendiri, waktu itu pernah saat kayak pawai, namanya pawai 22 Bahman, itu pawai revolusi Islam. Jadi waktu lagi jalan, jadi ada yang membagikan sekecil ini kertas, tulisannya, apakah kamu tahu bahwa Iran itu adalah negara nomor 1 yang bisa melakukan operasi jantung. Tapi memang udah maju sih ya. Jadi dari segi kedokterannya nggak usah ngomong ini deh, persenjataan udah jelas ya, sekarang udah terbukti lah. Medis juga udah maju banget ya. Dan bahkan mereka mengelola misalnya pajak dari negara apa segala macam, itu benar-benar bisa rata ke semuanya. Makanya gas itu murah, bensin sendiri itu murah, air pun murah, dan bahkan air pun di setiap tempat itu ada air gratis, jadi kita bisa ngambil gitu. Bensin katanya lebih murah daripada air, bener gak? Bensin sendiri bahkan buat orang Irannya itu gratis. Dapat diskon bisa sampai 80 atau 50% gitu. Luar biasa ya, soalnya karena emang Iran juga kayak minyak, Kak. Iya. Kan kita dulu Iran mau bikin perjanjian sama Indonesia tentang minyak, sama Iran nggak mau Indonesianya. Ya Indonesia nih salah pilih aliansi Anda tuh ya, pinter. Udah jelas-jelas ini murah, malah milih muter, padahal mereka juga dapat dari Iran. Karena takut sama US. Iya makanya. Karena US sanction itu. Minum dulu ya, kesel ya kalau udah ngomongin US. Ya ini ngomongin pemerintah yang tidak bergigi. Kenapa coba aku nanyain soal medis? Soalnya aku beberapa hari yang lalu nonton videonya BBC. Jadi kayak mereka mengilustrasikan gimana US sanction atau juga sanksinya dari PBB juga kan disanksi juga ya, embargo dari PBB juga itu berpengaruh sama Iran. Nah itu mereka ngejelasin kalau misalnya teknologi jadi terbelakang, terus medit obat-obatan jadi sulit segala macam. Jadi bener-bener kelihatannya nih Iran ini gak punya akses manapun dari luar negeri gitu, jadi nggak bisa berkembang gitu. Tapi kita nggak boleh lupa juga kalau ilmu kedokteran juga datang dari Persia, dari Ibnu Sina. Semua sih. Ya, mereka punya seni, kayak akan ilmu, filsuf, semua datang dari Persia. Betul. Kita buat majelis hari ini, topik ini tuh karena untuk membuka gitu framing barat gitu ya. Karena memang jauh banget. Kita nih yang punya sekitaran kita yang sudah ada beberapa ke Iran, kita tahu ini walaupun di blokade tapi mereka maju. Tapi mungkin kan nggak semua orang, makanya channel ini kita mau buka itu gitu. Kalau menurut Haura deh ya, dari kesuksesan Iran ya, Indonesia belum tentu ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Mudah-mudahan. Di embargo puluhan tahun tapi bisa malah semakin hebat. Faktor apa kalau menurut Haura nih, yang tinggal di Iran, pas ngelihat orang Iran, ngelihat pemerintahnya, pantes mereka begitu. Apa menurut Haura? Kalau menurut Haura sendiri, Haura tuh paling suka ngeliat orang gak pernah berhenti belajar sih ya, kayak mungkin karena Haura juga hidup di lingkungan Talabeh, jadi mereka itu walaupun kebanyakan guru-guru dari Haura itu walaupun dia sudah menjadi guru tapi dia tetap ikut sekolah lagi, tidak berhenti belajar, dan terus belajar. Dan kalau misalnya di di dekat Harap itu ada penjual buku dari ujung sampai ujung, jadi kayak aku merasa mereka semua itu nggak pernah berhenti belajar, selalu akan haus sama ilmu. Bener sih ya kuncinya. Ini kalau Indonesia ini kan darurat literasi marah ya. Masa
sebutkan satu negara di Eropa, dia jawab Afrika gitu. Afrika benua ya. Gitu. Iya kan? Geografinya orang US parah juga banget. gitu. Iya. Tapi ternyata bukan di Indonesia doang, di luar negeri. Tapi Iran enggak ya, mereka malah cinta ilmu gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu kehebatan kenapa mereka bisa maju gitu. Iya, dan contohnya misalnya kayak di Indonesia kalau ujian itu bebas gitu, maksudnya tidak seketat di Iran. Kalau di Iran itu kalau udah mulai masuk musim ujian itu pasti semua orang udah gak mau diganggu gugat, semua masuk kamar masing-masing gitu. Secara otomatis mereka gitu. Dan belajar sampai kalau misalnya udah masuk musim ujian itu kita udah buka meja, naruh buku yang akan diujiankan. Terus kalau mau masuk ke ruangan ujian juga kita gak bawa sama sekali kertas, pun cuma kertas ujian. Itu kita juga harus dicek kertas ujiannya ada tulisan kah atau apa. Jadi benar-benar mengandalkan otak kita. Benar-benar gitu. Gak bisa nyontek nih Kak. Iya. Kalau di Indonesia kan ya guru pengawas di depan. Ya kadang-kadang ya ini mah memang sudah jadi rahasia umum. Membiarkan kok si pengawasnya karena kan takut hasilnya anak-anak jelek, jadi ya udah dibiarkan itu. Ya, memang beda ini. Sayangkan sih. Sayang. Nah, itu tadi sistem pendidikan. Nah, yang paling penasaran ini bagaimana posisi perempuan di Iran. Kan kita kemarin sempat heboh ya, pada mau minta revolusi di luar negeri itu heboh, perempuan itu tidak bebas lah di Iran. Perempuan kalau di Iran tuh kayak apa? Kalau menurut hal sendiri di Iran itu sebenarnya perempuan itu dikasih hak-haknya untuk berpendapat ataupun misalnya melakukan yang dia inginkan, misalnya jadi guru atau apa segala macam. Tapi karena memang musuh itu tidak berhasil ya merusak Iran dari luar, akhirnya merusaklah Iran dari dalam, yaitu dengan mengirimkan orang-orang yang mulai menormalisasikan tidak pakai kerudung. Itu awalnya bukan dari orang Iran. Jadi ada orang kiriman, dia harus buka jilbab di tempat umum gitu. Iya, nanti dia mutar gitu. Iya. Jadi yang di aku pernah lihat yang di atas mobil terus buka jilbab terus gini-gini gitu. Itu waktu dulu yang itu setelah Masa Amini ya. Ini awal-awal mula kenapa sebelum bisanya. Masa Amini. Aku nggak tahu masanya kapan, tapi yang Haura dengar itu jadi mereka itu melakukan sistem buka jilbab ngelilingin haram Sayyidah Maksumah. Ibaratnya mau menunjukkan bahwa perempuan tidak menggunakan hijab itu tidak apa-apa. Sedangkan dulu codur itu udah menjadi kewajiban dari orang Iran sendiri gitu sih. Itu orang mana ceritanya? Setahu Haura itu dimulai dari orang Afghanistan, orang bayaran dari Afghanistan. Oh, jadi bukan aslinya awalnya itu justru orang luar memprovokasi orang di dalam gitu. Betul. Aku pernah dengarnya tuh Masih Ali Nejat kalau nggak salah namanya. Siapa? Masih Ali Nejat kalau nggak salah. Jadi dia punya followers banyak banget di Instagram tuh. Dia orang Iran kalau itu ya? Kalau itu orang Iran ya katanya, tapi katanya dibayar CIA. Nggak tahu. Bisa jadi kan orang-orang anti rahbar banyak, orang anti revolusi banyak. Cuman ini kan pemicunya sejak Masa Amini ya kan? Baru mulai dari dulu udah ada sebelum Masa Amini, karena ada Masa Amini jadi semakin ini kan maksudnya semakin panas gitu. Di blow up maksudnya begitu kan, biar ada masalah di Iran gitu ya. Iya. Tapi berarti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, akses ke politik itu semuanya aman. Hak memilih ada ya, hak memilih ada, presiden ada. Pasti ada. Karena namanya juga republik sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang kan banyak juga bilang kalau di Iran itu pasti perempuan nggak boleh naik motor, nggak boleh naik sepeda. Pasti beberapa dari orang pernah mendengar kabar tersebut. Sebenarnya iya, tapi bukan berarti kita yang di Indonesia juga tidak boleh mengendarai motor sendiri. Karena hukum fikih itu tidak bisa disamakan per negaranya. Ketika negara itu sudah menormalkan hal tersebut, tidak akan menjadikan pandangan buruk terhadap perempuan, maka itu dibolehkan. Tapi ketika itu dari awal belum normal apa segala macam, maka memang sampai berjalan. Ya, tapi intinya mah tetap dia bisa mengendarai walaupun motor enggak gitu ya. Iya, tapi betul.
mobil udah lama ya. Kebanyakan perempuan di sana semua mengendarai mobil. Kalau untuk kayak travel ke luar negeri atau keluar kota, kan kalau di Saudi itu dulu harus sama orang laki, ya kan? Iya. Ada teman, ada walinya, ada temennya gitu. Nah, kalau di Iran gimana tuh? Kalau di Iran yang setahu saya sendiri, kalau misalnya nih, kalau mau beli rumah, itu harus ada lakinya dan muhrim. Baru dia baru bisa beli rumah. Tapi kalau misalnya dia hidup sendiri atau apa, itu masih belum diperbolehkan, belum. Secara umum tuh belum boleh. Untuk jual beli. Kalau jalan-jalan aja wisata, pergi ke mall sendirian perempuan boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Keluar kota nih, kalau keluar kota. Keluar kota jauh. Kalau keluar kota Haura belum pernah lihat ya. Maksudnya berinteraksi sama orang Iran langsung, kayak misalnya keluar sendiri ya, ini belum pernah. Tapi kalau di dalam kota biasa itu. Biasa ya. Nah, dari cerita tadi Haura udah nyeritain Iran itu kayak apa sebenarnya ya. Ternyata beda jauh nih apa yang dipikirkan orang-orang nih. Nah, coba Haura kasih pesan dulu ke pemirsanya Mahdawiah Channel. Kesan-pesannya tentang Iran deh. Untuk semuanya, Amerika dan Israel itu pastinya mempunyai uang yang sangat banyak. Sangat mudah untuk membayar orang. Mereka akan melakukan apapun, membayar sebesar apapun untuk membayar orang. Apalagi sangat mudah ya untuk suatu perusahaan ataupun atau apapun itu. Jadi jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang ada di TV atau yang ada di YouTube, karena bisa saja itu semua dibayar. Karena sekarang kalian lihat saya seperti ini, saya sehat, saya bahkan tidak takut sama sekali ketika peperangan terjadi. Jika bukan perintah dari pemerintah sendiri, saya tidak akan pulang. Jadi saya merasa di Iran itu sangat aman, nyaman, dan bahkan orang di sana itu sangat toleransinya sangat tinggi, dan kita di sana itu sangat diberi kenyamanan dan prioritas untuk kita semua. Wah, keren. Nggak ada beda-beda nih ya, kalau misalnya kayak aku dari Indonesia gitu kan, Asia, Southeast Asia nih. Terus di Iran kamu bukan ada rasismenya gitu. Gak ada gitu ya? Nggak ada ya. Kita sebelum tutup, kita main games dulu. Kita main games. Bikinannya Kak. Kita mau main games dulu biar agak beda dikit lah ya. Apa nih namanya nih Kak? Namanya hoax atau fakta. Ya. Jadi nanti kita ada tim yang bakalan nyebutin beberapa pernyataan ya. Terus kita berdua nih harus rebutan jawab hoax atau fakta, atau langsung kita nggak usah rebut ya, hoax atau fakta rebutan. Nanti kasih nilai ya. Kalau misalnya hoax, kalau itu fakta dan misalnya betul jawabannya, kasih nilai gitu, dapat poin terbanyak ya itu menang. Ya udah. Nah kalau hoax nanti dijelaskan kenapa hoaxnya ya. Oke. Siap tim. Oke. Ya. Cepet banget. That's okay. Pertanyaan. Iya. Nomor 1 gitu. Nomor 1. Ya, yuk. Oke, pertama, hoax atau fakta bahwa semua warga negara Iran itu bermadzhab Syiah. Hoax. Aku dulu. Hoax apa fakta? Ada suninya nggak? Hoax ya. Bahkan orang Kristen pun ada di sana. Ada berapa macam agama sih di sana? Kayaknya cuma 2 ya, yang Islam, Kristen. Zoroaster masih ada? Orang buat itu tidak tahu sih. Jadi nggak ada nih yang kayak Yahudi. Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada kalau Yahudi, maka ada sinagognya loh. Konghucu ini kalau Konghucu nggak mungkin ada. Waktu itu pas kelas bahasa kita lagi belajar tentang agama kalau nggak salah, itu guru Haura sendiri kaget kalau kita tuh punya banyak di Indonesia. Di Indonesia tuh punya banyak agama gitu. Setahu kok ada deh di mana ya? Isfahan. Ada sinagognya kan? Mungkin itu pendatang kali ya. Kalau misalnya yang sampai orang Iran populasinya banyak, enggak itu gitu. Kayaknya enggak deh. Kristen ya sama Islamnya ada Sunni dan Syiah berarti gitu ya.
Oh, ada Sunninya. Bahkan Berarti pelajar Universitas Saura sendiri ada orang Sunni. oh, di Kom ada ya? Nah, padahal kan Kom Presentasinya berapa tuh? Presentasinya kira-kira? Sedikit sih. Mereka sangat toleran dan waktu belajar sejarah itu sebelum mulai kelas pertama kali masuk kelas itu ditanya dulu ini siapa yang Sunni, siapa yang Syiah untuk menghormati sebelum dia masuk ke pelajaran sejarah. Oh, gitu. Oh, ditanya dulu ya? Oke. Oke. Yang selanjutnya. 1 poin buat Betul. Pertanyaan kedua, bahwa hoax atau fakta bahwa orang-orang di Iran gampang bertengkar. Fakta. Hoax. soalnya aku punya teman begitu. Hoax. Fakta. Yang benar yang mana? Sejauh Hauro mandang ya, kita nggak tahu ya, mungkin orang ada yang ketemu Yeah. sama orang yang berantem terus atau apa segala macam. Sejauh ini Hauro jarang sih ngelihat orang yang berantem karena nafsi-nafsi ya udah sendiri aja gitu. Terutama misalnya kalau kita naik motor atau naik mobil, ada yang melenceng dikit atau yang ngebelin dikit langsung diklakson, langsung marah-marah. Di sana enggak. Oh, di Biasa sana aja. enggak. Jadi kayak di Bandung ya, enggak boleh klakson. Bahkan nggak ada klakson. Oh, enggak ada klakson. Mau dia lagi macet atau apa, Dia aja udah ya udah gitu. sepi, jalan ya udah jalan kayak gitu. Maksudnya, tapi ada fitur klaksonnya tuh ada. Ada lah. Fitur sampai di Alhamdulillah ada. Mobil-mobil berproduksi kalau di Iran nggak ada klakson. ini tengahnya bolong aja gitu. Nggak boleh klakson. Gitu. Oh, saking tenangnya berarti di sana. Tenang gitu. Ada Tenang. bisik. Macet banyak. Macet. Macet enggak ya, bahkan mobil sama motor itu Oro liatnya sedikit gitu, makanya pas datang ke Indonesia agak kaget banyak juga ya ternyata. Oh, di sana lebih Bogor banyak macet public terus. transportasinya. Iya, tapi disediakan transportasi umum pun apa ya, nggak sebanyak itu. Jalan, orang banyak jalan kali. Jalan. Menurut tapi aku sih Kak, populasi Pulau Jawa ini udah Udah overpopulated, ya, makanya over. kelihatannya kayak rame banget, Iya, terus bener sih. macet terus. Betul gitu. betul itu salah satunya ya, overpopulasi gitu ya. Mm-mm. Oke. 2 poin untuk Batu. Nah, pertanyaan ketiga, hoax atau fakta bahwa perempuan Iran tidak boleh masuk pemerintahan atau berpolitik. Hoax. Aku duluan. Hoax ya? betul, tadi kita kan udah jelasin Ah. juga kan, kalau perempuan itu boleh aktif dalam publik juga. Kalau di parlemen berapa banyak? Kan kalau di Indonesia tuh ada persyaratan ya, berapa persen gitu. Kalau nggak salah berapa sih 15 atau 20% dari total seluruh fraksi harus ada perempuan, keterwakilan perempuan. Kalau di parlemen Iran ada nggak? Berapa persennya? Kalau persennya Oro nggak tahu Berapa ya, Cuman soalnya pasti ada. pasti ada karena pemimpin dari Jamiatul Mustafa sendiri perempuan. Oh. Iya benar. Oh, Baru tahu. oh, itu pemimpin Hausa berarti ya? Padahal kan ada ustadz-ustadz lain pasti kan? Iya. Iya. Oh. Oke. Tuh. Berarti nggak semuanya harus laki ya? 2-1. Oke, pertanyaan keempat, hoax atau fakta bahwa perempuan wajib berhijab walau tidak beragama Islam. Fakta. Betul. Fakta. Fakta. Fakta nggak sih? Fakta. Fakta. Kalau itu mungkin jatuhnya untuk menghormati kali ya, karena Tapi diwajibkan. diwajibkan dan bahkan dulu sebelum ganti presiden yang baru itu ada namanya polisi hijab yang dimana berpatroli untuk Ngecek hijab. iya ngecek hijabnya. Kalau misalnya dia pakai hijab tapi rambutnya kelihatan, itu dipolisikan juga. Iya, Oh iya. Kalau dulu ya, Dulu sebelum kasus Mas Amin ini. iya. Tapi sekarang Sekarang udah ada. mulai longgar. Longgar karena jadi banyak fitnahan ya. Ya enggak? Tapi maksudnya yang non muslim gimana? Kalau itu Kristen. Oh, nggak tahu. Kayaknya begini doang kali yang begitu. Ya kayak inilah Selendang doang gitu. jilbab ibu pejabat. Hah? mungkin boleh, mungkin diwajibkan juga ya, karena orang nggak bisa bedain antara Sunni, Syiah atau Kristen Iya, atau kan. apapun segala macam. Kalau Iya, laki iya. kadang tiba-tiba udah pakai kalung salib aja kan kita bisa lihat penandanya. iya. Kalau perempuan kita nggak bisa lihat nih gimana apakah dia Kristen atau apa gitu. Oke. Selanjutnya, Oke, pertanyaan kelima, hoax atau fakta bahwa suasana di Iran jadul. iya fakta. Ya benar.
fakta sih sebenarnya, tapi itu bisa jadi hoax juga karena nggak semua dari kota Iran itu terbelakang gitu. Karena mungkin karena Haura tinggal di Qum ya, jadi ngeliatnya masih banyak tuh mobil-mobil jadul. Kayak banyak banget, ibaratnya bisa 85%. Mobilnya tuh kayak masih yang apa ya? Yang Itu dua produksi dalam negeri atau luar negeri mobil jadul? kayaknya dalam negeri deh. Karena kan memang benar-benar diembargo dari semuanya. Tapi sekarang udah mulai masuk kok mobil-mobil modern sendiri. Ferrari gitu. Kayak misalnya motor berbentuk kayak Vario gitu ada sekarang. Kayak berbentuk NMAX gitu juga ada. Oh, sekarang udah mulai gitu. Iya, udah mulai maju. Soalnya kata ada tuh mantan dubes Indonesia buat Iran, kata dia di Indonesia pakai Ferrari buat apa, katanya jalan aja macet. Kalau di Iran bisa banget dipakai katanya. Ya jalanan gede-gede gitu. Di Iran di Teheran sendiri tuh udah ada mobil-mobil sport kayak gitu. Oke. Mantap ya, Oke. seru. Iya, Seru gak sih? Jadi pengen seru ke Iran juga, ya. seru. Insya Allah tahun depan seluruh tim Mahdawiyah Channel bakalan jalan-jalan ke Iran. Amin. Amin. Aku mau ke Persepolis. Persepolis, aku sih ya mau ke seluruhnya. Siap-siap tiket Zainab. Kita satu tim bakalan jalan. Amin. Tapi orang Indonesia juga gara-gara ini cerita Iran Israel ini, semua jadi terbuka dan pengen tahu kan Bener. tentang Iran. Akhirnya mereka, oh gitu Iran, oh gitu. Sampai- Pada pengen tahu. Iya, sampai ada yang bikin namanya apa namanya? Ayatullah Ali Khamenei Fans Club. Ada. Pecinta Ayatullah Ali Khamenei. Kalau katanya Om Felix itu fanboy Iran. Terus juga, tapi sebenarnya karena mungkin terlihat gitu Kak dari pidato-pidatonya Rahbar, dari cara beliau ngomong, cara beliau berpakaian, cara beliau bagaimana menyampaikan ke masyarakat juga sangat sederhana, katanya halus, Iya. lembut, nggak ada teriak-teriak, nggak ada lempar-lemparan kursi. Aku tuh paling ini pernah nonton, jadi gara-gara cerita semua orang terrahbar-rahbar ya, yang Sunni pun sekarang begitu. Aku tuh nonton, nggak tahu kenapa nonton yang ini wisuda taklif, nggak tahu tahun berapa itu. Ya ampun karismanya ya Rahbar Said Ali Khamenei pas masuk ruangan, terus bagaimana interaksi dengan anak-anak. Itu nggak tahu kenapa udah 5 kali nonton 5 kali nangis, nggak tahu kenapa. Dan itu bukan sendirian yang komen gitu juga. Semua nangis, gak tau kenapa. Iran tuh pendidikan tuh sangat mereka prioritaskan ya, sampai diagungkan ya, sampai dan bukan masalah pendidikan secara umum tapi pendidikan agama ya. Sampai dibuatkan wisuda taklif ya. Taklif apa, coba jelaskan wisuda taklif itu apa? Ya kau yang jelasin, kok jadi dia. Iya itu kan maksudnya wisuda taklif itu jadi anak yang akan balik ya, yang sudah balik 9 tahun. Jadi itu ditandakannya, dirayakan gitu ya dengan wisuda taklif. Saking perhatiannya terhadap ilmu ya, tentang sistem pendidikan, tentang pendidikan anak lah intinya. Ya sampai dibuatkan wisuda gitu ya. Bahkan Rahbarnya sendiri sampai detik ini gak pernah libur untuk membaca buku. Waktu itu ada pameran buku, Rahbar datang, terus Rahbar bilang, oh ini buku ini udah saya baca, oh ini udah saya baca, tolong kasih saya buku yang belum saya baca. Ada ya waktunya ya, padahal Masya Allah. Kalau mantan presiden kita bacanya apa tau Kak? Komik. Ya mungkin ngambil ilmu juga dari ya, situ. dari komik. Oh bagaimana apa? Oh kan di komik-komik juga ada yang mengajarkan tentang apa perjuangan tuh ada gitu. Positif kali. Positif ya, kita harus positif thinking. 2 tahun di Iran pernah ketemu Rahbar gak? Alhamdulillah tahun ini Haura sebelum kembali diberikan waktu untuk bertemu Rahbar. Gimana tuh ketemunya tuh, bisa ceritanya? Waktu pertemuan jadi Rahbar itu selalu buat acara ketika haulnya Imam Khomeini. Oh, ketemu masyarakat umum gitu ya? Iya betul. Jadi kita waktu itu di haramnya sendiri, haramnya Imam Khomeini itu dengan warga Irannya sendiri, dengan warga-warga yang dapat tiketnya sendiri, itu kita bertemu dengan Rahbar. Dan
beliau menyampaikan tentang revolusi Iran, apa manfaatnya, terus juga kenapa Iran bisa bertahan sampai sekarang, ya karena Waliyatul Faqih gitu sih. Oke. Itu pertemuannya jadi di mana tuh? Iya itu di haram. Di haramnya. Oh iya. Oh luar biasa. Itu dekat banget atau jauh gitu? Dari Qum. Enggak, Haura ke Rahbar. tempatnya Rahbar. Sedekat apa? Karena mungkin jamiatnya banyak juga, tapi alhamdulillah orang yang nggak sampai ke belakang banget, enggak. Jadi ini Rahbar, ini Haura masih di sini. Aduh, seneng banget tuh. Perasaannya gimana? Pertama kali itu? Iya, campur vibes-nya aduk sih. Apalagi orang Iran itu kan kalau ketemu Rahbar itu selalu menyuarakan yel-yel, apalagi kalau Rahbar lagi diam atau apa segala macam. Itu benar-benar langsung merasakan, oh ini rasanya orang-orang yang semangat juang, orang-orang yang benar-benar cinta dengan Rahbar, karena itu teriakannya itu seperti membuat jiwa tuh bergetar kayak, oh ini ya sekarang bisa didengar secara langsung. Yelnya apa tuh? Yelnya apa tuh? Jadi mereka diawali dengan takbir 3 kali, terus bilang Khomeini Rahbar, dan diakhiri dengan ibaratnya seperti kutukan lah untuk Amerika, Israel, terus juga orang-orang yang berbelok dari Wilayatul Faqih. Ada gitunya ya? Itu juga biasanya mereka sebutkan setelah sholat jamaah. Oh, sholat jamaah juga. Jadi ibaratnya seperti membangkitkan kembali rasa Nasionalis. semangat juang. Oke. Wah, seru banget nih Kak hari ini kita bahasnya. Banget seru. Makin banyak ya yang didapatnya nggak sih? Iya, jadi kita mulai terbuka ya tentang Iran gitu. Ini bukan katanya, jadi langsung yang mengalami ya. Bisa mengalami. Kita nggak dapet dari media-media nih udah kacau. Terlalu banyak terlalu banyak framingnya kalau di luaran sana ya. Nah, kita mau ngingetin lagi nih, walaupun kita tentang bahasannya Iran, walaupun tentang cerita perang Iran, tapi juga kita tidak melupakan Gaza. Betul. Ya. Jadi jangan palingkan mata kita dari kisah Gaza. Betul. Ya, tetap lakukan 2 hal seperti yang kita selalu serukan di setiap episodenya ya. Ya, yang pertama apa? Boykot produk-produk Israel dan Amerika. Jangan pernah bilang, oh udahan ya boykotnya, enggak, belum. Karena belum akan from river to the sea belum ada ya, belum sejengkal pun belum ada yang tercapai ya. Betul? Kalaupun misalnya Palestina merdeka nih, yang ngapain juga sih kita memperkaya mereka, ada apa? Iya, mereka jadi makin banyak uang buat bikin senjata, buat beli senjata. Kan perang di Middle East itu supaya mereka memperkaya diri juga. Betul ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting nih, ayo, perang media ini paling penting. Jadi kita bisa turut ikut serta dalam perjuangan ini dengan cara share informasi sebanyak-banyaknya tentang perjuangan Palestina. Betul. Ya, juga poros perlawanan ya yang membantu Palestina untuk merdeka gitu. Jangan bosan-bosan. Udah lah, jangan pakai Instagram kita, status WA kita untuk curhat yang nggak penting. Curhat dikit nggak apa, tapi kayak seimbangkan lah ya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Oh, jatuh lagi. Niatnya mau makan-makan, tapi ternyata saya doang yang makan. Jadi kalau ngobrolin makan tuh kalau ada nanti boleh komen, tapi ya nggak apa-apa. Itu satu orang itu yang di tengah makan mulu. Ya memang konsepnya begitu ya. Majelis mau di roasting juga nggak apa-apa ya Kak ya. Ya udah biasa. Oh, duduknya begitu. Ya ini aja di roasting. Emang begitu. Ya udah ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan konsep entah masih kata perempuan ataupun majelis. Ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Share. Oh ya, share. Share juga. Ya, share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.